Selamat pagi. Shalom semuanya. Iya. Mungkin hari-hari kita tidak baik-baik saja. Mungkin ada beberapa yang mengalami yang namanya sakit atau berbagai hal yang kita hadapi. Tapi pagi ini kita semua mau mengajak untuk bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, kasih setianya tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa rahmatnya selalu baru tiap pagi, amin ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memanggil nama Engkau, Bapa. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar pada kami, Tuhan Yesus. Kami akan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini, karena sesungguhnya Engkau lah yang layak terima setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Amin. Pagi ini kami mau berterima kasih kepadamu ya Bapa. Panggil dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Ini jemaat-Mu Tuhan, dan menaikkan syukur bagimu, bagi Allah yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, sungguh mulia nama-Mu. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur sama Tuhan. Aku hendak bersyukur karena segala keadilan-Mu, karena segala keadilan-Mu, dan bermazmur bagi nama Tuhan Allah yang maha tinggi, maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh dunia Tuhan. Sungguh betapa mulianya nama-Mu, nama Allah yang tinggi. Tuhan kami, dimuliakan, amin, atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas gereja ini nama Tuhan. Atas seluruh ini terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Kita punya Allah yang perkasa dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang perkasa selamanya. Terpujilah, pujilah Tuhan Allah yang perkasa. Amin, amin. Dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Sekali lagi serukan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dan selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa, yang berkuasa.
berkuasa, Engkaulah yang empunya Bapa. Kaulah Allah yang berkuasa dan perkasa di bumi maupun di surga. Pagi ini kami akan menaikkan syukur, bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Beri salam kiri kanan depan belakang. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah.
Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang sangat menghibur hati kita ya. Dikala kita duka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Di saat lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan kasih-Nya selalu baru setiap hari. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jadikan kami semua hati yang memiliki hati yang baik di hadapan-Mu, sehingga benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh dengan sempurna dalam hidup kami. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, Tuhan. Jangan biarkan kami pandai mendengar saja, Tuhan, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga di sekeliling kami merasakan akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita katakan di hadapan Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, amin, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Katakan seperti Abraham sahabatmu Tuhan, seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Taruh hati kami seperti Abraham ya Tuhan, yang setia sampai akhir perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud
kepada Allah yang kami muliakan, dalam pribadi Yesus Kristus, terimalah semua puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Dan kini dengan segala kerendahan hati kami mau membuka hati kami, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah olehnya iman kami bertumbuh, olehnya kami semakin mengasihi Tuhan, olehnya hidup kami semakin boleh diarahkan, dibentuk dan disempurnakan. Seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, kerjakanlah dengan bekal kebenaran firman-Mu yang terus menolong kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan, senang kita bertemu kembali. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang Abraham dengan tema Abraham penentu berkat Tuhan. Wow. Abraham penentu berkat Tuhan. Artinya Abraham memiliki sebuah pengaruh yang besar untuk orang-orang menerima berkat Tuhan. Nah, mari kita simak firman Tuhan ini dengan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah dapat semua? Atau kalau tidak bisa perhatikan yang di depan sudah disiapkan. Kita bersama-sama ya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, panggilan Allah kepada Abraham sebagaimana tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 yang baru saja kita baca menjadi babak baru dalam perjanjian lama, di mana di situ ada satu nubuat Tuhan yang disampaikan untuk yang kedua kali setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15 menetapkan bahwa nanti akan ada seorang yang akan mengalahkan sang iblis itu. Maka Kejadian pasal 12 menggambarkan bahwa Abraham akan menjadi bapa bangsa-bangsa yang kelak akan menurunkan yang namanya Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Nah, Abraham ini generasi yang ke-20 setelah Adam. Keturunan Adam dan Hawa, keturunan dari Sen dan keturunan dari Sep. Sen dan Sep, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sayangnya kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan ini ada satu penyimpangan yang salah. Dan pada waktu itu tentu Abraham hidup dalam lingkungan penyembahan berhala. Allah memanggil dan memilih Abraham untuk suatu maksud dan rencana yang mulia. Dan Allah hendak memberkati Abraham secara khusus, memakai hidupnya untuk menjadi berkat besar bagi semua orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Nah, janji berkat Tuhan ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah berkat keturunan, yaitu menjadi bangsa yang besar, ayat yang kedua. Berkat kemasyuran, Abraham mungkin adalah orang-orang yang tidak terkenal sebelumnya, biasa-biasa seperti kebanyakan orang. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menjadikan Abraham namanya masyhur ke seluruh bumi. Bahkan dia menjadi bapak nenek moyang kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan berjanji akan memberkati Abraham sehingga hidupnya makin berhasil dan olehnya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan lebih daripada itu, Allah menetapkan Abraham menjadi kunci, menjadi penentu berkat. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan, siapa yang memberkati engkau diberkati. Siapa yang mengutuk engkau dikutuk. Kemarin kita belajar betapa enaknya kalau kita boleh memilih antara membutuhkan dan dibutuhkan, maka tentunya kita kepengen bahwa kita menjadi orang yang dibutuhkan. Menjadi orang yang dibutuhkan itu berarti kita menjadi orang yang penting. Nah, sejalan dengan itu pula, maka menjadi penentu itu berarti punya pengaruh besar. Kalau dia punya pengaruh besar dan bahkan menjadi penentu, berpengaruh besar, menentukan, maka orang ini pun menjadi orang yang sangat penting. Kalau dalam Alkitab menuliskan siapa yang memberkati Israel, dia diberkati. Israel adalah keturunan Abraham. Jadi Abraham dan keturunan-keturunannya sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham yang dilanjutkan melalui anaknya Ishak, kemudian dengan Yakub di antara Esau yang seharusnya menerima tapi tidak menghargai hak kesulungan yang ada, maka kita bisa lihat bahwa ada rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan Abraham. Nah, untuk itulah maka Untuk itulah maka Allah memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan negeri asalnya ke suatu tempat yang kita tahu memang tidak disebutkan oleh Alkitab sebelumnya oleh Allah bahwa kemana dia seharusnya pergi. Tetapi yang pasti dia harus disuruh meninggalkan negerinya, tempat di mana dia hidup dan dibesarkan, di Ur Kasdim. Ur Kasdim di waktu yang lalu. Nah, siapakah ayahnya Abraham? Siapa nama bapaknya? Terah. Terah itu orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan? Tapi kalau saya bilang tadi, kalau kita lihat telusuri tentang Abraham itu sendiri, Abraham berada pada keturunan, kan Adam dan Hawa punya anak ya. Punya anak sebelumnya siapa ya? Kain dan Habil, betul kan? Nah, Habilnya dibunuh ya. Kain ini pembunuh, tapi Tuhan kasih pengganti setelah itu, siapa namanya? Set. Iya. Nah, Set ini yang percaya sama Tuhan jalurnya. Kain ini jalur yang tidak percaya sama Tuhan. Dari Set ini keturunannya kemudian sampai generasi ke-10 lahir Sem. Sem ini juga, Sem ini anak siapa? Anak Nuh ya. Karena kan dari manusia yang terus bertumbuh,
kejahatan manusia itu makin parah. Jadi akhirnya Tuhan putuskan untuk meregenerasi dengan modal pokok daripada keluarga Nuh, 8 orang. Maka dari keluarga Nuh ini ada siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Abraham ini keturunan dari Sem. 10 generasi berikutnya, 9 generasi berikutnya lahirlah yang namanya Terah. Plus 1 lahir jadi generasi yang ke-20, lahirlah yang namanya Abraham atau Abram dulunya. Nah, Terah ini bukan keluarga yang percaya sama Tuhan. Dia hidup menyembah bukan kepada Allah orang Yahudi. Dia hidup tidak menyembah kepada Yahweh pada waktu lalu. Tetapi ditulis oleh Alkitab bahwa Terah ini masuk menjadi orang yang menyembah ilah lain. Penyembah Baal. Coba baca tidak di sini, di Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Boleh ada yang bantu bacakan? Yosua 24 ayat yang kedua. Leo. Perhatikan ya, beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan yang bicara. Ya, mereka beribadah kepada di sini mulai menyimpang. Nah, Abram ini tentu sebagai anak ya bantu ayahnya dalam mempersembahkan. Tradisi Yahudi dan Muslim, Islam bahkan mempercayai ini Terah ini, keluarganya ini jualan patung-patung berhala, berdagang. Tapi Abraham ini termasuk yang cukup gelisah bahwa ia melakukan hal yang seperti ini. Allah kenal dan Allah tahu hati Abraham. Allah panggil, tinggalkan negeri itu. Kalau engkau ada tetap di sana, semakin hidupmu menyakitkan hati Tuhan. Karena hal yang paling penting bagi Tuhan dan ditekankan di masa perjanjian lama, bahkan perjanjian baru sampai sekarang. Jangan ada Allah lain di hadapan. Allah ingin menjadi satu-satunya Allah yang dikenal secara benar dan disembah oleh umat manusia. Allah panggil, tinggalkan sanak saudaramu yang juga menjadi pengikut-pengikut penyembah Baal. Jadi orang asing di bumi. Menjadi orang asing dalam tanda petik. Bahwa kita ini musafir secara rohani. Tanah air kita bukan bumi. Tapi negeri perjanjian secara jasmania adalah Kanaan, tetapi rohania adalah surga. Nah, hal ini menegaskan bahwa ada satu prinsip yang Allah inginkan dari setiap umat yang percaya kepadanya. Bahwa kita harus memisahkan, menghindarkan diri dari segala sesuatu
yang dapat menghalangi maksud rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita Allah punya rancangan. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan bagaimana rancangan Allah ini bisa terlaksana. Ada banyak hambatan-hambatan yang mungkin bisa menghalangi rancangan Allah ini terjadi dalam perjalanan hidup seseorang. Dan Dia ingin kita jauhkan itu, pisahkan itu. Hal-hal yang bisa membuat rencana dan maksud baik Tuhan tidak terlaksana. Dalam perjalanan hidup manusia pada kenyataannya, manusia menghadapi kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan sebenarnya itu pula yang membuat manusia hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Karena pada dasarnya yang Tuhan inginkan selalu yang terbaik buat kita. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah sangat memberkati Abraham? Menjadikan dia begitu spesial sehingga Tuhan tetapkan menjadi penentu berkat Allah. Kalau seandainya seseorang diberikan kepercayaan, kalau dibilang penentu berarti kan dapat kepercayaan. Kepercayaan itu akan mengandung satu pelimpahan wewenang otoritas. Oke, saya mempercayakan Leni. Apa yang Leni katakan, saya setuju. Kalau misalnya ada seseorang membutuhkan bantuan saya, tolong tanya Leni. Kalau Leni bilang oke, saya kerjakan. Leni bilang tidak saya kerjakan. Begitu powerfulnya, begitu berkuasanya, begitu luar biasanya. Sekarang enak enggak? Kalau kayak gitu. Kan kemarin kan kita udah bicara kan? Menjadi orang yang dibutuhkan kan enak toh? Enak. Sekarang menjadi penentu itu enak toh? Kita punya sesuatu. Bahkan orang-orang yang punya kewenangan seringkali, ya ini tentunya bukan dalam pengertian yang tidak tepat. Orang punya kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangan yang diberikan itu dengan benar, sehingga terjadi penyimpangan. Maka yang disebut adanya KKN, ada penyalahgunaan jabatan, begitu ya. Ini bukan yang itu tentunya. Dalam konteks ini Abraham tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan Tuhan. Allah berikan satu perjanjian ketetapan, pokoknya olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui Abraham. Di mana mendapat berkatnya bukan berkat cuma jasmani, tapi dalam konteks keselamatan. Melalui Abraham keturunannya terlahirlah seorang yang bernama Yesus Kristus sang juru selamat, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekarang gimana supaya saya bisa dipercaya kayak begitu? Supaya saya bisa mendapat perlakuan yang so spesial, gitu spesial sekali, sehingga kepada saya dipercayakan menjadi penentu berkat Tuhan. Petrus pernah menerima satu otoritas dari Allah. Yesus berkata kepada Petrus, Simon, engkau tidak lagi disebut Simon ya, Petrus ya, batu karang begitu.
Kepada Petrus diberi kuasa, apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Luar biasa. Luar biasa. Segala kuasa telah diberikan Bapa kepadaku. Ada dalam tangan Tuhan. Dan Allah mendelegasikan kepada murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil. Sampaikan ke semua, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka supaya mereka melakukan dan seterusnya dan seterusnya. Baptis mereka yang percaya. Terus kalau mereka melakukan semuanya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan kala jongking apapun juga, orang-orang yang hendak berbuat jahat atasmu tidak akan mencelakakan engkau. Ada satu kuasa Tuhan yang menyertai. Nah, yang pertama, ini udah ketinggalan jauh ya. Oke ya. Yang pertama tentunya kita bisa lihat di sini yang dilakukan Abraham diawali oleh tindakan ketaatannya. Memenuhi panggilan Allah. Ketaatan bagi Allah itu sangat penting. Ketaatan adalah langkah awal untuk menikmati berkat Tuhan. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Padahal itu belum diberitahukan yang mana, bukankah manusia pada dasarnya cenderung akan bertanya dulu kalau aku disuruh pergi, apalagi ninggalin. Bahkan tradisi menuliskan ini keluarga Abraham termasuk keluarga yang cukup berada. Ninggalin sesuatu tanpa ada sesuatu yang jelas, natur manusia kepengen tahu. Kalau mungkin respon umum awalnya akan bertanya, kemana? Suruh pergi, udah pergilah. Iya kemana dulu? Ngapain? Ada apa di sana? Terus apa untungnya gua ke sana? Begitulah manusia. Tapi Abraham tak. Abraham taat. Ketaatan Abraham menjadi bukti bahwa dia mempercayai Allah yang memerintah. Dan itu yang disebut dengan iman. Dan karena itu dia melangkah dengan iman. Mempercayai Allah itu menyenangkan. Ketidaktaatan itu sebagai wujud tidak percaya. Kalau kita tidak taat berarti kita tidak percaya. Tapi kalau kita taat berarti kita mempercayai. Dan Allah senang dipercaya. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipercaya Tuhan luar biasa, mulailah dengan belajar mempercayai. Percaya itu pilihan. Percaya mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Teristimewa ketika logika mulai lebih dominan. Ketika kita mulai menggunakan pikiran. Dan pikiran ini membuat kita hitung-hitungan. Dan natur manusia adalah untung rugi. Akan menjadi matematika yang digunakan. Karena saya berkata, saya pribadi selalu
melakukan sesuatu berdasarkan asas manfaat. Kalau saya lakukan ini, manfaatnya apa? Kalau saya makan ini, manfaatnya apa? Kalau ada makanan yang gak enak tapi itu bermanfaat, saya tetap makan. Obat Cina pahit dan gak enak. Tapi kalau obat Cina itu bermanfaat, kita makan. Betul ya? Dulu saya nggak doyan lindung. Belut geli. Tapi karena saya tahu katanya itu bermanfaat buat kulit, jadi saya saya makan asas manfaat. Natur manusia seperti itu. Tetapi sekali lagi, urusan dengan Allah, akal manusia adalah, otak manusia adalah ciptaan. Sebagai ciptaan gak mungkin bisa melampaui Sang Pencipta. Sebagai ciptaan kita gak mengerti bagaimana pola pikirnya Sang Pencipta. Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Yang kedua, bahwa Abraham bertumbuh dalam iman. Kalau dia sudah mulai melangkah dengan iman, dengan tindakan ketaatan yang mutlak, tanpa bertanya-tanya, tetap lakukan apapun juga. Abraham, bawa anakmu persembahkan ke sana. Juga enggak bertanya, Tuhan, enggak salah. Bukankah engkau yang berjanji? Ini anak perjanjian dan melalui ini enggak salah. Abraham ditulis di Alkitab tidak pernah mengucap seperti itu. Nah, awal kita mulai percaya, tapi percaya itu harus bertumbuh. Banyak orang mulai percaya sama Tuhan awal pertama. Jadi Kristen. Tapi kalau mau jadi Kristen yang bertumbuh, maka kepercayaan Allah pun bertumbuh atas hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa sampai menjadi orang yang dipercaya Tuhan menjadi penentu. Mungkin kita dipercaya menjadi penentu di perusahaan. Mungkin kita dipercaya menjadi penentu di bidang-bidang lainnya. Sehingga kehadiran kita bisa membawa dampak yang besar. Seperti Abraham membawa dampak yang besar bagi kemanusiaan. Kejadian 15 ayat yang ke-6 dituliskan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibesarkan di Ur Kasdim, tadi saya sudah jelaskan, yang terkenal sistem penyembahan berhala yang kuat. Tapi dia bisa mengerjakan hal itu karena Abraham ini bertumbuh dalam iman. Sehingga ia tidak cuma mempercayai 1-2 janji yang dia pilih berkenaan dengan logika dia dan dia sukai, tapi dia mempercayai setiap yang dikatakan Tuhan. Waktu Abraham menjanjikan seperti ini, keturunanmu akan bertambah besar. Abraham sudah bukan muda lagi. Bukan di usia secara logika bisa punya anak. Istrinya yang selisih 10 tahun juga bukan muda lagi. Bahkan dari hari ke hari, Alkitab juga menuliskan, Sarah berkata, aku ini sudah mati haid.
Mati haid itu apa ya? Apa namanya? Menopause. Kalau menopause kan nggak mungkin hamil ya. Udah nggak mungkin lagi. Nggak mungkin terjadi pembuahan. Udah tua. Udah tua. Udah tua. Jadi kalau kita bertumbuh terus dalam iman percaya kepada Tuhan, maka tentu apa yang Tuhan tuntut lebih selanjutnya akan memberi kita kemampuan lagi untuk dapat mengerjakannya. Tapi kalau seandainya iman kita tidak bertumbuh, sementara Tuhan menginginkan hal-hal yang lain, perjalanan belum selesai, janji belum tergenapi, segala sesuatu belum selesai prosesnya, maka kita nggak akan mungkin mampu dapat tetap konsisten dalam tindakan yang pertama, ketaatan. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan banyak tantangan, pengalaman bersama dengan Tuhan, maka dia akan terus bertumbuh. Allah menjanjikannya terlalu muluk kelihatannya. Ini janjinya gombal banget. Kalau orang berpikir, saya satu aja belum punya. Tapi Tuhan bilang, pandang ke langit. Lihat bintang-bintang, lu bisa itu enggak, Bram? Gak bisa Tuhan. Begitulah nanti keturunan. Kalau manusia mungkin dalam hati berpikir, awalnya tahu enggak? Awalnya Abraham juga sempat tertawa. Yang benar, saya ini sudah tua, istriku juga tua. Gua udah gak nafsu bikin anak. Terus janjinya kok kayak begitu. Tapi Abraham gak tinggal dalam keadaan yang seperti itu. Abraham terus bertumbuh. Tuhan bawa lagi ke pasir, ke laut. Di pasir pantai itu apa tuh pasir? Bisa hitung pasirnya? Gak bisa Tuhan. Begitulah nanti keturunan. Berulang kali Allah meyakinkan. Memang tidak ada seorang yang rohani sekalipun yang pasti sempurna. Begitulah yang terjadi pada Abraham. Abraham juga pernah tertawa tadi saya bilang. Bukan cuma Sarai. Tapi Abraham pun. Tapi dia tidak selamanya seperti itu. Kita saat-saat mungkin kita bisa enggak di sisi lemah rohani kita, meragukan Tuhan. Apa iya? Apa saya salah enggak ya jadi Kristen? Jangan-jangan saya salah nyembah Allah. Mungkin di saat-saat tertentu kita berada di situasi yang titik nol, bahkan minus. Terendah rohani kita. Tapi bangkit dan terus bertumbuh, naik, dan naik. Nah, untuk bisa mengalami pertumbuhan rohani, ya terus harus dengar firman. Abraham dengar suara Tuhan. Ketika Abraham dengar suara Tuhan, imannya bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jikalau kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan, gak suka dengar, tentu iman kita bagaimana bisa bertumbuh. Jadi penting mulai dari anak-anak kecil sampai kepada dewasa tanamkan itu.
Jangan tanamkan anak-anak kita untuk hal-hal yang lain. Jangan investasikan waktu anak muda kecil itu, anak kecil sampai kepada nantinya remaja, dengan sesuatu yang jauh dari firman. Karena dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan akan mengawal. Firman Tuhan membuat kita bertumbuh dalam iman percaya kepada Allah sampai akhirnya memiliki kemantapan yang luar biasa. Dan ketika kita memiliki kemantapan yang luar biasa dan ketika Abraham bertumbuh itulah, maka akhirnya Abraham yang sempat tertawa sebelumnya itu patut disebut atau dipanggil sebagai Bapa orang percaya. Kenapa? Karena kepercayaan penuhnya, iman bertumbuh penuhnya, mampu berkata dalam iman. Ketika anak yang mau dipersembahkan Ishak bertanya kepada bapaknya, ini kayu bakar sudah ada. Mana korbannya? Kalau saya ditanya gitu sama anak yang saya harus korbankan, mungkin saya nggak bisa jawab. Nangis tergerung-gerung. Tapi kemampuan untuk berkata Tuhan yang menyediakan, itu benar-benar nggak mudah. Nggak mudah kalau kita di situasi itu. Sekali lagi percaya itu gampang. Gampang diucapkan, sulit dikerjakan. Yang ketiga adalah Abraham itu membangun dan mengembangkan hubungan yang intim dengan Allah. Ada interaksi, ada komunikasi aktif antara Abraham dengan Tuhan. Tuntunan Tuhan terus membawa Abraham berjalan seperti yang Tuhan mau. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ada komunikasi. Kita bisa boleh bertanya-tanya bukan berarti nggak percaya. Kita berkomunikasi. Kalau ada orang yang sangat minim dalam membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana bisa dipercaya menjadi penentu dalam berbagai aspek? Kalau saya lihat kilas balik perjalanan hidup saya ini termasuk yang beruntung. Beruntung banget. Pernah bisa menikmati hal yang luar biasa. Kalau dulu saya pikir kenapa saya di PHK di sebuah perusahaan yang bagi saya besar, di Oriental Computer Bahtera OKB, orang kaya baru. Padahal kerja saya benar. Semuanya baik. Hadiah Natal loh. Natal. Saya sampai nangis di gereja ini. Kenapa ya? Tapi dengan begitu, saya punya peluang ke luar negeri, mendapat pendidikan-pendidikan yang tinggi, sampai pendidikan-pendidikan di luar negeri, seminar-seminar, sampai bisa berbahasa Inggris, lisan dan tulisan, dengan network yang sangat mendunia dan dikenal dunia. Tuhan punya rencana atas hidup kita.
Kalau hubungan yang kita bangun dengan Tuhan terus dikembangkan, makin akrab, makin intim, lambat laun maka Tuhan akan beritahu kita. Karena udah jadi sahabat, jadi teman. Kalau sahabat, kamu bukan lagi hamba, kata Yesus kan. Tetapi sahabat. Sahabat diberitahukan. Abraham gak cuma sekedar lagi cuma jadi manusia biasa. Tapi menjadi sahabat. Yakobus 2 ayat 23 bagian C. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sebagai seorang sahabat Allah, Allah beritahukan rencananya. Abraham, begini loh, begini loh, begini loh. Tuhan sangat karib dengan Abraham. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu menunjukkan ketika Abraham diberitahu perjanjian Allah dengan Abraham, itu menandakan hubungan yang begitu intim dekat. Saul tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Raja Saul gagal. Imannya tidak bertumbuh. Hidupnya akhirnya tidak taat. Sampai akhirnya dia baru tahu rencana Tuhan. Bahwa Tuhan sedianya mengokohkan kerajaannya. Tapi kepada Abraham, Tuhan selalu ingat dan diberitahukan. Bahkan diulang-ulang. Karena perjanjianku dengan Abraham. Karena aku mengingat perjanjianku dengan Abraham. Dan terikat perjanjian aku lakukan ini dan itu. Saudara, kalau kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, terus berkembang, komunikasi yang baik. Ada waktu-waktu doa kita, ada waktu-waktu saat teduh kita, ada saat-saat ibadah kita juga di mana kita ada ibadah doa dan sebagainya. Kita terus bangun. Maka mungkin kita bisa mendapat banyak pewahyuan dari Tuhan. Hal-hal yang kemudian Tuhan beritahukan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi. Jadi dengan komunikasi hubungan yang intim dengan Allah, kita menjadi orang yang memahami rencana Tuhan. Dalam perjalanan iman saya kepada Tuhan membuat saya semakin bisa menyadari bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Hal itu membentuk saya menjadi manusia yang lebih sabar. Walaupun secara pribadi kemanusiaan ada batas-batas tertentu yang bisa membuat gak kuat. Tapi proses tempaan Tuhan yang besar yang harus saya dapati dulu dengan satu jawaban akhir yang saya mengerti. Agar dengan begitu kau punya pengalaman duluan dibanding yang lain untuk bisa memahami persoalan orang lain. Jadi itulah yang membuat saya mudah mengerti. Kalau orang ngomong, saya mudah memahami. Saya mudah mengerti orang ketimbang orang mengerti saya. Yang terakhir adalah bahwa Abraham sangat mengasihi Allah. Dia menempatkan Allah lebih dari segalanya. Abraham selalu membuat mezbah. Dia ingat Tuhan dimanapun ia ada berada. Dia persembahkan mezbah buat Tuhan. Mezbah bicara tentang ibadah. Dan firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Abraham begitu sangat mencintai Tuhan. Dan bagaimana dia bisa begitu sangat mencintai Tuhan? Tentu karena bertumbuh tadi. Bertumbuh dari hubungan yang terjalin baik, komunikasi yang intens, dari hati ke hati, keintiman yang terbangun tadi akan membuat cinta bertambah. Cinta bertambah, bertambah, dan bertambah. Akan memampukan Abram akhirnya diuji Tuhan. Apakah engkau lebih mencintai anakmu atau tetap mencintai aku? Disitulah ujian terberat. Dan setelah Tuhan tahu bahwa aku tahu sekarang, engkau tidak segan-segan melakukannya. Engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Maka artinya gini, kalau engkau sudah enggak lagi perhitungan, engkau all out, engkau lakukan apa saja karena aku dan demi aku, maka aku pun tidak segan-segan, kata Alkitab. Firman Tuhan katakan, untuk memberkati. Nggak nanggung-nanggung, nggak tanggung-tanggung. Kadang kita mengasihi, kasih kita tanggung. Memang saya mengasihi, tapi kadar kasihnya seberapa? Tapi kalau kita benar-benar sangat mengasihi, maka dia segalanya dalam hidup kita. Slide terakhir saya cuma gampang. Tapi saya kira nggak perlu untuk saya tampilkan untuk menghemat waktu. Nah, jika hidup kita ini masing-masing, pertama ingat, untuk menjadi orang yang dijadikan penentu berkat Allah. Bukan cuma diberkati. Keturunan kita, anak cucu keturunan kita diberkati. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Kemudian yang kedua berkatnya adalah apa? Nama kita dibuat masyhur. Kita terkenal, ternama, terhormat. Dan yang ketiga, kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Keberhasilan kita dipakai untuk memberkati banyak orang. Kita dan keturunan kita dipakai Tuhan untuk melahirkan penyelamatan-penyelamatan bagi orang lain. Seperti Abraham dijadikan satu keturunannya menjadi keturunan yang melahirkan sang juru selamat. Maka dimulai semua dengan ketaatan, yang kedua dengan iman yang bertumbuh, yang ketiga dengan hubungan intim yang terus dikembangkan, dan yang keempat kasih yang melampaui segalanya. Jika kita bisa lakukan ini dalam hidup kita, percayalah Allah belum selesai berurusan dengan kita. Allah belum selesai dalam proses maksud rencananya sampai kita akan melihat bahwa Dia yang menenun, maka satu ketika indah pada waktunya. Mari kita bangkit diri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, gitu ya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu
Karunia-Mu indah bagiku, Engkau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin, haleluya, Yesus. Hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Segalanya. Amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Yesus Tuhan, di dalam hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah amin, haleluya. Di dalam hidup kebenaran-Mu itu bagianku. Engkau Allah yang kami pandang, Yesus Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengenal. Yesus Tuhan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, Yesus
Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan. Inilah kami Tuhan, ya Bapa. Terus naikkan suaramu pada Bapa, kami tinggikan. Selamat, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau yang sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, ya Bapa, selama-lamanya. Mari satu dalam doa, Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami diajar Tuhan untuk boleh seperti Bapak Abraham. Kami boleh taat Tuhan, sehingga dalam ketaatan ada pertumbuhan secara rohani. Biarlah kami boleh terus berkomunikasi dengan Engkau, membangun hubungan dengan Engkau. Bukan saja dalam doa-doa kami, dalam keseharian kami boleh membangun hubungan dengan Engkau. Sehingga semua itu terjadi, kami lebih mengasihi Engkau, bahkan memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami jemaat-Mu Tuhan untuk bisa menjadi seperti itu. Supaya ibadah kami tidak sia-sia, pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan. Karena berkat Allah tercurah buat kami sekalian. Seperti Engkau berkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Engkau pun mau memberkati jemaat-Mu di tempat ini seperti itu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Allah. Itu adalah pelajaran buat kami untuk terus tetap setia, taat di hadapan-Mu Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Paulus Pujianto Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan buat kami. Sehingga kami boleh mengerti dibuatnya Tuhan oleh pendengaran firman. Kau mau ajar kami bukan saja kami cakap atau pandai mendengar, tapi kami boleh melakukan semua firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu, terutama kesehatannya Tuhan. Pewahyuan dan hikmat yang daripada Allah tercurah buat hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan, apa yang disuarakan, itu boleh mengena buat setiap kami jemaat yang mendengarnya Bapa. Itu adalah suara-Mu lewat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati semuanya Tuhan. Apa yang direncanakan atau dirindukan oleh hamba-Mu Tuhan buat jadi kenyataan dan berhasil apa yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Kami atas nama jemaat GBI Gunusari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang di sini diberkati oleh firman Tuhan? Ya, biarlah kita mau lebih taat, terus bertumbuh di dalam iman, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau berdoa itu nggak perlu tutup mata, nggak apa-apa. Dengan bisikan hati kita Tuhan mendengar ya. Yang terakhir adalah kita tetap mengasihi Tuhan.
badai hidup selalu menerpa dalam hidup kita, gelombangnya seperti ini. Tapi Tuhan ingatkan kita tetap tenang, kita dapat melewatinya. Karena bersama Tuhan kita cakap melakukan segala sesuatunya. Amin. Oh ya, kami dari bagian keuangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, baik itu persembahan kolekte yang 3.500 juga untuk Ibu Lala. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkatinya. Pengumuman hari ini adalah Kasela umum hari Rabu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kasela-kasela yang ada, boleh ikuti hari Rabu ini jam 7 malam. Coba tengok kiri kanan depan belakang jam 7 malam hari Rabu. Ya, oke. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bilang sama Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kita semua. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan lagi, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Bapa yang kami kasihi dan mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan dan kehadiran Tuhan bersama dengan kami di tengah-tengah kami beribadah kepadamu. Kiranya semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, kami memulai dengan penyembahan kami memulai dengan pujian syukur kami, menjadi satu persembahan yang naik berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami dengar dari firman-Mu. Terus tambahkan iman kami kepada Tuhan, makin bawa kami bertumbuh dan terus membuat kami makin cinta Tuhan. Terima kasih memberkati jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, tua muda, besar kecil, keluarga-keluarga, rumah tangga. Berkati segala yang kami lakukan Tuhan, baik kami yang masih dalam studi, kami yang bekerja, kami yang berusaha, dan apapun yang menjadi profesi kami. Hingga saat ini kami percaya Tuhan yang terlibat dan kami libatkan akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya Bapa, biarlah Engkau terus dapat dipermuliakan melalui setiap tutur kata, pikiran, rencana, dan segala yang kami kerjakan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran terus memelihara, memerintah hati dan pikiran kami, bahwa kami makin dekat, karena hanya dekat dengan Tuhan jiwa kami mendapat ketenangan. Bahwa kami terus juga Tuhan kepada arah tujuan yang Tuhan mau capai di dalam hidup kami, dan mampukanlah kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari dari jemaat-Mu sejak saat ini sampai seminggu ke depan, hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Allah Bapa, Sang Gembala yang agung, yang menghantarkan setiap domba-domba-Mu kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menyertai kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati kesehatan jemaat-Mu di tempat ini. Terus berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, jasmani dan rohani. Dan biarlah kasih sayang Tuhan semakin cukup buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami juga menyerahkan negara Republik Indonesia yang Tuhan kasihi. Terima kasih untuk pemimpin kami, Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, yang bersama dengan menteri kabinet yang ada dan seluruh aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat juga maupun di daerah. Kami percaya Tuhan, melalui mereka Indonesia semakin terus berjaya, dibawa kepada kemajuan, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang semakin menjangkau pelosok-pelosok pedesaan. Kami menyerahkan keamanan negeri kami. Jauhkanlah dari semua rongrongan, semua rancangan-rancangan kejahatan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan lainnya. Dan kami percaya pagar perlindungan Tuhan menaungi kami. Tahun politik 2024 ke depan, kami serahkan dan campur tangan Tuhan. Proses yang akan berjalan nantinya sampai kepada pemilihan pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Juga para wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Kami percaya Tuhan terlibat di dalamnya. Kedaulatan Allah menetapkan apa yang Tuhan mau di atas semua usaha manusia
dan rancangan-rancangan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang. Pimpinan, penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami yang jauh maupun dekat, berjalan kaki maupun berkendara, hingga tibalah kami dengan selamat. Hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang Tuhan kasih, angkat kedua tanganmu, angkat iman, arahkan hati kepada Bapa, dan percayalah, kini pulanglah engkau. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, kuasa dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin, amin.